Oke teman-teman semuanya, pada pertemuan ini kita akan membuat kontur, peta kontur menggunakan aplikasi Global Mapper dan juga ArcGIS. Nah, untuk membuat peta kontur, kita harus memiliki data DEM. Data DEM daerah yang akan kita lakukan pembuatan konturnya. Nah, di sini saya menggunakan SRTM 5713, yaitu daerah Kota Padang, dan kemudian data shapefile, yaitu merupakan data daerah yang akan kita gunakan untuk memotong daerah tersebut. Setelah datanya tersedia, kemudian kita buka aplikasi Global Mapper. Aplikasi Global Mapper ini kita akan gunakan untuk mengenerate konturnya. Nah, setelah kita buka aplikasi Global Mappernya, kita load filenya tersebut, open data file. Nah, kita ambil pertama sekali yaitu SRTM 5713. Nah, berikut adalah tampilan dari data SRTM 5713 atau data DEM-nya daerah Sumatera Barat. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat di Open Control Center ini sudah ada satu file yang kita masukkan. Nah, kemudian kita masukkan daerah yang akan kita buat untuk memotongnya. Pada kali ini saya menggunakan file Kota Padang, yaitu AutoCAD shapefile. Open. Nah, ini adalah datum yang akan digunakan WGS 84 dengan elevasi unitnya meter. Oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan lagi, dia sudah ada dua jenis file yang kita masukkan, yaitu SRTM 5713 dan Padang Shape. Nah, kita perhatikan Padang Shape-nya ini, berikutlah tampilan dia yang ini, yang hitam, yang sudah ada tanda hitamnya, itu adalah tampilannya yang akan kita gunakan untuk memotong. Nah, setelah kedua data tersebut tersedia, kemudian kita akan blok data tersebut menggunakan tool digitizer tool. Nah, kita klik digitizer tool, kemudian kita blok. Nah, kita blok dia. Pastikan semua daerahnya terkena blok. Nah, ini merupakan tanda dia sudah terblok. Teman-teman bisa melihat di layarnya yang sudah ada. Kemudian selanjutnya kita analisis, kemudian kita generate contours, thin area. Nah, selanjutnya kita analisis menggunakan generate contours from terrain grid. Nah, pada tampilan layar ini teman-teman bisa melihat pada bagian contour option. Nah, contour interval yang akan kita gunakan di sini 100 meter bisa. Nah, kali ini kita akan menggunakan 50 meter. 50 meter dengan interval 50 meter. Kemudian generate contour within following range of elevation. Nah, kita mulai daripada 0. Berarti dari 0 meter ini adalah dari 0 meter di atas permukaan laut di garis pantai sampai pada, nah di sini berapa ketinggian maksimum yang teman-teman perkirakan pada daerah tersebut. Nah, kalau di Kota Padang ini tidak sampai 3000 meter, kita buat saja 3000 meter. Nah, selanjutnya kita buka kontur bounds. Di sini kita akan memotong pada bagian kontur yang kita pilih saja, yaitu Kota Padang. Crop to selected area. Nah, ini bagian sini teman-teman. Kemudian oke. Nah, di sini dia sudah melakukan pengolahan data. Nah, selanjutnya teman-teman sini kita sudah mendapatkan konturnya. Kemudian bisa kita lihat ya pada bagian control center. Nah, di sini sudah ada tiga data. Yang pertama SRTM 57 Padang shapefile, kemudian ada generate contour yang sudah kita lakukan tersebut. Bisa kita tampilkan ini. Nah, ini kita tampilkan dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa nih di zoom nih kalau teman-teman mau lihat hasilnya. Nah, inilah hasil data kita yang pertama sekali. Nah, data ini kita sudah dapatkan. Selanjutnya kita akan menyimpan data tersebut. Kita akan simpan dia supaya kita bisa menggunakannya dan kita layout nanti. Selanjutnya kita ekspor. Kita ekspor ke bentuk vektor. Nah, di sini teman-teman nanti bisa mungkin searching di Google apa itu data vektor, apa itu data raster. Kemudian data vektor kita ambil. Nah, di sini kita akan pilih shapefile. Teman-teman pilih shapefile. Oke. Nah, di sini yang akan kita ekspor adalah garis-garis daerah tersebut.
Nanti itu bisa kita turunkan menjadi peta lereng atau peta kontur. Nah, ini bisa teman-teman pilih bagian export line. Nah, kemudian kita buat pada daerah mana tadi dia, kita satukan dengan file yang kita gunakan supaya kita tidak kebingungan mencari file-file yang kita simpan. Kita buat kontur padang 50. Oke, save file, save. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan export bound. Nah, teman-teman checklist juga crop to selected area features. Karena apa? Kalau tidak teman-teman checklist, nanti semua daerah itu akan terekspor. Nah, oke. Nah, ini dia selanjutnya dia diproses. Selanjutnya dia diproses untuk mendapatkan save file. Oke, teman-teman, untuk global mappernya sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya data tersebut akan kita buka dengan ArcGIS. Nah, selanjutnya kita buka ArcGIS yang sudah kita install di laptopnya. Kalau teman-teman bingung cara install ArcGIS, nanti bisa bertanya di kolom komentar supaya nanti bisa kita buat videonya memang kalau dia perlu. Nah, sambil menunggu data ArcGIS, kita bisa lihat di folder kita tadi sudah bertambah dia ini Padang 50. Nah, ini Padang 50 dengan tipe AutoCAD save file, ada juga AutoCAD compilation dan DBF file. Ya, ini agak lama menunggunya sedikit. Apa? Apa yang bilang? Iya, nggak apa-apa. Lama juga bukanya, bos. Oke, setelah kita buka ArcGIS-nya, kemudian kita masukkan data tersebut. Nah, kita ambil open data file bisa juga, atau yang berbentuk folder tersebut. Nah, di mana tadi diambil PC? Nah, tadi saya menyimpan di local disk H folder video. Pembuatan peta kontur. Enggak ada, bos. Malu kita ini nanti. Oke, setelah kita membuka ArcGIS-nya, kemudian kita tambahkan data save file tadi. Nah, untuk masukkan data save file, kita ambil bagian add data. Nah, add data, kemudian kita ambil di folder mana tadi kita letakkan. Nah, itu teman-teman tidak boleh lupa. Nah, setelah add data, kemudian kita ambil masukkan foldernya di sini, connect to folder. Nah, ingat bagian mana tadi kita simpan supaya dia tidak terulang-ulang lagi. Local disk H, bagian video. Oke. Pembuatan peta kontur Padang 50 SHP dan juga set file kota Padangnya. Nah, itu kita akan buat nanti batas daerahnya.
hilang, bos. Ini bisa mati kita nih. Nah, beginilah tampilannya. Ada dua data yang itu kontur kita tersebut dan juga batas wilayah Kota Padang. Nah, ini sudah kita dapatkan dua data. Nah, baru lanjutnya. Selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di bagian open attribute table, berapa banyak yang sudah didapatkan datanya tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui dari ketinggian 0 meter sampai dengan 1800 meter. Dia di sini sampai dengan 1800 meter. Nah, itulah ketinggian yang sudah kita peroleh. Selanjutnya kita ambil bagian properties. Sesudah kita ambil bagian properties, kita ambil bagian general dulu. Nah, kita teman-teman lihat di sini adalah source data teman-teman. Setelah teman-teman mengambil properties tadi, kemudian kita ambil simbologi. Nah, kita ambil bagian kategoris. Kita buat berdasarkan elevasi ketinggian. Nah, di sini teman-teman pilih value field ini adalah elevasi karena kita ingin membuat peta konturnya. Selanjutnya, teman-teman pilih warnanya. Nah, di sini banyak warna yang disediakan, tapi teman-teman harus bisa menyesuaikan. Semakin tinggi daerah tersebut, maka konturnya itu akan semakin merah biasanya, atau mungkin teman-teman pilih warna yang lain. Kemudian add all values. Nah, di sini nanti akan muncul ya warna yang berbeda-beda. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, teman-teman bisa melihat data teman-teman yang sudah teman-teman peroleh tersebut. Oke, ini dia semakin ke ketinggian dia warnanya akan semakin cerah. Oke, selanjutnya kita buka lagi bagian properties. Nah, kemudian kita masuk ke bagian label. Nah, label ini merupakan kita untuk penamaan ataupun pelabelan dari masing-masing kontur yang sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya label ini kita checklist dulu supaya nanti labelnya akan muncul. Kemudian kita pilih elevasi berdasarkan ketinggiannya. Nah, di sini adalah ukuran huruf dan warnanya. Kita ambil saja 9. Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, silakan dilihat hasilnya teman-teman. Di sini dia sudah kita dapatkan peta kontur interval 50 meter. Nah, untuk Kota Padang ini sendiri adalah sebagai batas wilayahnya. Kota Padang sebagai batas wilayah, kita bisa hilangkan warnanya.
Nah, fill color ini kita buat saja note color. Kemudian garis pinggirnya kita kasih warna hitam dengan ketebalan 0,5. Oke. Nah, inilah data yang sudah kita dapatkan teman-teman. Nah, selanjutnya ini akan kita layout. Kita layout di sini di bagian bawah. Teman-teman bisa lihat yaitu bagian layout view. Kemudian tampilkan pada layout view. Nah, di sini tampilan layout view teman-teman di sini. Nah, untuk merubah ukuran kertas yang akan teman-teman gunakan, teman-teman masuk kepada change layout. Change layout ini untuk merubah ukuran kertas yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan ISO A4 landscape 210 x 297 mm. Nah, ini dia teman-teman. Setelah kita dapatkan ukuran kertasnya, kita akan menyesuaikan frame-nya, frame terhadap ukuran bingkai frame yang kita dapatkan. Kita akan mendesain peta tersebut. Nah, di sini adalah sesuai selera kita, namun harus memenuhi kaidah-kaidah pembuatan peta. Untuk pertama sekali, teman-teman bisa membuat 2 buah bingkainya. Kita bagi 2 dia nanti, sebagai satu untuk tampilan peta, satu untuk tampilan legendanya. Nah, di sini kita ambil rectangle pada drawing toolnya. Kalau misalnya pada tampilan ArcGIS teman-teman belum muncul drawing tools, teman-teman bisa klik kanan pada bagian menu bar ini, kemudian teman-teman pilih nanti drawing tool, kemudian teman-teman checklist. Nah, ini dia tampilan drawing toolnya. Nah, ini hilang, kemudian klik kanan, kita ambil bagian draw. Nah, kita pilih bagian rectangle. Nah, kita akan menggambarkan persegi untuk bagiannya. Nah, kita kira-kira dia 2/3 bagian untuk menampilkan petanya. Nah, kemudian ini tampilan persegi panjang yang sudah kita buat, kita atur warnanya. Kita double klik, kita ambil simbol, fill colornya no color. Kemudian outline color kita kasih warna hitam. Oke. Nah, kemudian untuk legendanya kita buat juga satu lagi. Untuk legenda satu lagi. Seperti yang sudah sebelumnya, sama juga. Nah, kemudian di sini dia sudah ada 2 kotak yang berbeda. Peta ini kemudian kita masukkan ke bagian yang paling besar. Nah, ini adalah tampilan peta kita. Untuk mengatur skalanya sendiri kita bisa ambil bagian di sini. Bagian skalanya, map scale. Nah, kita ambil, misalkan kita akan membuat peta skala 1/25.000. Kita bisa custom sendiri. Nah, kalau 25.000 terasa dia kebesaran, seperti inilah jadinya. Nah, kita coba ukuran 1/100.000 karena dia adalah kabupaten. Dia juga terlalu besar. Dia tidak bisa mengcover seluruh area yang kita ambil tersebut. Nah, ini tampilan peta kita
pada skala 1:250.000. Teman-teman pastikan semua data teman-teman itu masuk ke dalam frame yang sudah dibuat. Nah, teman-teman atur posisinya. Nah, di sini untuk bagian legenda, teman-teman bisa menuliskan menggunakan teks yang sudah tersedia. Nah, teman-teman buat di sini legenda. Oke, teman-teman double klik, kemudian teman-teman atur ukuran hurufnya, change symbol. Oke. Nah, teman-teman pilih ukuran huruf apa aja jenisnya yang akan teman-teman gunakan. Kita mengambil size hurufnya 12 atau 14 juga bisa untuk titlenya. Kemudian kita kasih dia huruf tebal. Oke. Nah, kemudian kita pilih dia rata tengah. Kemudian oke. Nah, ini adalah ukuran yang sudah teman-teman dapatkan. Nah, kemudian kita geser dia sampai masuk ke bagian tengah.